Mentari pagi berseri-seri, burung berkicau di dahan kayu. Dengan hati yang tulus dan berseri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat beriringkan dengan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, suri tauladan kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya Syaibah Syafira akan membawakan sedikit tausiah yang bertemakan tentang berinfak. Kita ketahui teman-teman sekalian bahwa berinfak adalah sama halnya dengan meminjami Allah dengan pinjaman-pinjaman yang pinjaman-pinjaman tersebut kita ketahui bahwa tidak semua berupa harta teman-teman, tapi bisa berupa benda dan juga bisa berupa tenaga yang kita miliki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Artinya teman-teman, Allah turunkan kita di muka bumi ini bukan halnya kita untuk bekerja, bukan halnya untuk kita selalu mengikuti nafsu dunia, tapi halnya yang paling utama adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal beribadah ini untuk apa? Bukan hanya untuk sholat, tetapi untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 jelaskan bahwasanya berinfak sama halnya dengan kita meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, yang Allah akan lipat gandakan gantinya. Jangan pernah takut teman-teman untuk kita berinfak, bersedekah di jalan Allah. Karena apa? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah akan lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Lalu teman-teman, berapa Allah akan lipat gandakan tersebut? Kita sebagai manusia sering bertanya-tanya, berapa Allah akan lipat gandakan? Berapa banyak akan Allah ganti? Allah jelaskan dalam surah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 261, diibaratkan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya terdapat 100 biji. Artinya teman-teman, Allah akan ganti 700 kali lipat apa yang kita sedekahkan. Ibaratkan seperti kita meminjami Allah, kita bersedekah 1.000 rupiah, maka Allah akan lipat gandakan berapa banyak yang akan Allah ganti. Tapi itu semua teman-teman, bukan seberapa banyak Allah akan ganti, seberapa banyak nilai rupiah yang Allah akan ganti, tapi Allah akan nilai dengan seberapa ikhlas dan seberapa niat kita berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia terkadang bingung kemana kita akan berinfak, kemana kita memberikan infak tersebut. Apakah kepada orang-orang yang meminta-minta di jalan raya, apakah kepada orang-orang yang kita temui? Tapi kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 215, Allah jelaskan 5 sasaran kita berinfak. Yang pertama adalah kepada orang tua, yang kedua kepada karib kerabat, yang ketiga kepada anak yatim, keempat kepada orang miskin, dan yang kelima terakhir adalah kepada fisabilillah, orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita sudah mengetahui kelima sasaran kita berinfak, sudah kita jalankan, barulah kita bisa memberikan infak kita tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada panti asuhan, kepada orang-orang yang meminta-minta. Dengan hal ini, dengan ilmu ini,
Semoga teman-teman kita bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena percayalah bahwa apa yang kita berikan pasti Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Karena Allah jelaskan dalam surat As-Soba ayat 39 bahwa apa yang kita keluarkan pasti Allah akan ganti dengan berlipat-lipat ganda. Semoga dengan tausiah kali ini akan menjadi pengalaman dan juga ilmu kita untuk kedepannya. Dan semoga kita bisa mengamalkannya mulai dari hari ini sampai seterusnya. Akhirul kalam, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.